Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala nikmatnya. Dari nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, diikuti dengan nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat peluang, nikmat aman, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati-hati kita, meringankan langkah-langkah kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, agar Allah menjaga nikmat ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah sifat yang mana sifat ini sudah mulai jarang didapati pada diri-diri manusia. Sifat yang sangat terpuji. Sifat yang mana sifat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengannya. Sifat yang mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika ia dibenci oleh kaumnya, ketika ia dicela oleh kaumnya, ketika ia diganggu oleh kaumnya, mereka mengenal sifat ini ada padanya. Ketahuilah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ini adalah sifat kejujuran. Sifat kejujuran ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi qila." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa lagi yang paling jujur perkataannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa lagi yang paling jujur ucapannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada hamba-hambanya agar senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang jujur. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Dan orang-orang yang jujur ini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lau kana sadaqullah lakana khairan lahum."
Kalau sekiranya mereka jujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum. Sungguh yang demikian ini lebih baik bagi mereka, lebih berharga bagi mereka, lebih bermanfaat bagi mereka. Bahkan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman kepada Rasul-Nya, dan mereka tidak ragu dengan apa yang Allah turunkan, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu mereka tidak ragu sedikit pun dengan apa yang Allah turunkan, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keraguan. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka, dengan diri mereka. Lalu apa yang Allah katakan kepada mereka? Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sifat jujur ini bisa menyelamatkan seorang hamba di dunia sebelum di akhirat kelak. Maka dikisahkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada dua orang pemuda menyeret seorang badui, ya, diseret, kemudian sahabat Umar bin Khattab melihat kejadian tersebut lalu mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, apa yang kalian lakukan kepada orang badui ini? Apa yang kalian lakukan kepada orang ini? Lalu kedua pemuda tersebut berkata, wahai Umar, orang ini telah membunuh ayah kami, maka ini yang kami lakukan kepadanya. Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kepada orang badui tersebut, apakah benar yang dikatakan kedua pemuda ini, wahai fulan? Maka orang badui tersebut menjawab, benar wahai Umar, aku telah membunuh ayah dari kedua pemuda tersebut. Karena ayah dari kedua pemuda tersebut telah memasuki tanahku, dan aku sudah melarangnya berkali-kali, namun dia terus melakukan, terus melanggar. Dia tidak peduli dengan laranganku. Akhirnya aku mengambil batu, lalu aku memukul kepalanya sehingga ia langsung meninggal. Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, al-qisas ya akhal Arab. Sudah berlaku hukum kisas saat ini. Sudah berlaku hukum kisas. Kemudian orang Badui tersebut berkata kepada Umar, al-qisas ya Amirul Mukminin. Apakah harus kisas wahai Amirul Mukminin? Iya. Kalau sekiranya harus kisas, maka berikanlah aku penangguhan semalam, 2 malam atau 3 malam. Karena aku meninggalkan keluargaku, tidak ada yang bisa membantu mereka, tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali aku setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kepada para sahabat. Melihat kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang akan menjamin orang ini? Adakah di antara kalian yang akan menjamin orang ini? Para sahabat tidak ada yang mengangkat tangannya. Tidak ada yang berani mengatakan iya. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kepada dua pemuda tersebut. Engkau tahu bahwasanya dia memiliki tanggungan, dia memiliki anak-anak, dia memiliki istri dan anak-anak, dan tidak ada yang bisa membantu mereka kecuali dirinya. Apakah kalian mau memaafkannya? Apakah kalian mau memaafkannya? Tidak wahai Umar, tetap qisas wahai Umar. Maka saat itu, di waktu itu, muncullah sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Aku yang akan menjaminnya wahai Umar. Sahabat Abu Dzar yang menjaminnya. Aku yang akan menjaminnya wahai Umar. Wahai Abu Dzar, apakah engkau yakin dengan apa yang engkau jaminkan? Jika orang tersebut tidak akan kembali, maka engkau yang akan dikisas.
hasbi wa hasbuhu, hasbi Allah wa hasbuh. Kata sahabat Abu Dzar, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungku dan pelindungnya. Karena aku mengetahui orang tersebut adalah orang yang jujur. Maka saat itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadanya, kami tunggu engkau di hari ketiga, jangan sampai matahari terbenam. Jika matahari terbenam, maka Abu Dzar yang akan dikisos, yang akan dihukum kisos, diberlakukan hukum kisos. Maka saat itu orang Badui tersebut kembali ke keluarganya. Setiap sore sahabat Umar ketika medan tempat untuk hukuman kisos sudah disiapkan, setiap sore sahabat Umar beserta sahabat-sahabat yang lainnya menunggunya. Di hari pertama tidak datang, di hari kedua tidak datang, di hari ketiga tidak, di hari ketiga para sahabat sudah kumpul semua. Para sahabat sudah kumpul untuk melakukan hukum kisos, namun orang tersebut belum datang-datang. Wahai Abu Dzar, lihat orang Badui tersebut belum datang. Sampai matahari ketika sudah benar-benar mau tenggelam, tiba-tiba dari jauh ada teriakan, ha anadza ya Umar. Ini wahai aku Umar. Ini aku wahai Umar. Dengan berteriak, dengan cepat dia berlari dari jarak yang jauh. Ketika dia sudah sampai di tempat kisos, maka sahabat Umar bertanya kepadanya, kenapa engkau kembali? Kalau sekiranya engkau tidak kembali, kami tidak akan mencarimu. Kalau sekiranya engkau tidak kembali, kami tidak akan mencarimu. Maka jawaban orang Badui tersebut, aku meninggalkan keluargaku, anak-anakku dan istriku, yang mana mereka berharap kepadaku setelah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka dalam keadaan merintih, dalam keadaan menangis, dan aku tinggalkan mereka Allah Subhanahu wa taala. Aku tinggalkan untuk mereka Allah Subhanahu wa taala. Dan aku datang kepada wahai Umar, tujuanku bukan engkau, tujuanku bukan manusia, namun kejujuranku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis atas kejujuran orang Badui tersebut. Ya, atas kejujuran orang Badui tersebut. Maka saat itu sahabat Umar melihat kepada dua pemuda tersebut. Setelah ini, wahai dua pemuda, apakah kalian mau memaafkan orang ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni kalian. Maka saat itu kedua pemuda tersebut ya berkata, pergilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkanku. Allahu Akbar. Karena kejujuran jamaah yang semoga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kejujuran Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang tersebut dari hukum qisas. Maka dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajzallahu shadiqina bisadqihim. Di antara orang-orang beriman ada di antara mereka yang benar-benar komitmen janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar sungguh-sungguh ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menunggu dan mereka tidak mau mengubah komitmen mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengubah perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran mereka atas kejujuran yang mereka telah lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sidqu fis sidqi tuma'ninatun wa fil kadhibi ribatun. Di dalam kejujuran itu ada ketenangan. Di dalam kejujuran ada ketenangan. Sedangkan di dalam kebohongan itu ada riba, keraguan-raguan, ada ketidaktenangan. Maka Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lainnya,
Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, hendaknya kita tetap berkata jujur. Walaupun secara kasat mata, pada kejujuran tersebut ada kebinasaan. Karena pada hakikatnya di sana ada keselamatan. Dan kita diperintahkan untuk watajannabu al-kadhiba walau kana fihi najah fa inna fihi halakah. Jauhilah kalian kebohongan walaupun terlihat di dalam kebohongan tersebut ada keselamatan, karena ketahuilah dalam kebohongan itu ada kebinasaan. Maka manfaat yang terbesar dari kejujuran ini, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika manusia berada di padang mahsyar, ketika manusia berada di hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, ketika mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika matahari didekatkan kepada mereka, ketika mereka ditinggalkan oleh orang-orang terdekat dari mereka, maka saat itu kejujuran inilah yang bisa memberi manfaat kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, "Hadza yanfa'us shadiqina sidquhum." Inilah hari yang mana pada hari ini kejujuran orang-orang yang jujur bermanfaat kepada mereka. Kejujuran orang-orang jujur bermanfaat kepada mereka. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW, "Ana za'imun fi wasatil jannah." Aku akan menjadi penjamin di tengah surga. Siapa saja yang meninggalkan kedustaan, siapa saja yang meninggalkan kebohongan, walaupun hanya sekedar main-main. Ini menunjukkan siapa saja yang jujur, maka mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan cahayanya di hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun." Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang jujur. Ulaika lahum ajrun wa nurun. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan orang-orang yang jujur ini nanti akan menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka akan menjadi saksinya Allah Subhanahu wa taala. Lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka pahala mereka dan bagi mereka cahaya mereka. Mereka akan mendapatkan cahaya, yang mana orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang munafik, mereka tidak akan mendapatkan cahaya ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat berikutnya, walladzina kafaru kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka berada di neraka yang sangat panas. Wal'iyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan penglihatan manusia, benar-benar memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma asli walata umurina fima tuhibbu wa tardah. Allahumma asli walata umurina fima tuhibbu wa tardah. Allahumma asli walata umurina fima tuhibbu wa tardah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil as-sakinata 'alaihim. Allahumma ahlik al-yahud alladhina qatalu al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma shattit shamlahum wa farik jam'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.